Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Atalauta Fakhri dari kelas IF2 BP 19101152630045. Baiklah, sekali ini saya akan menjalankan tugas dari dosen, yaitu membuat video dan menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan artikel CRM dan SCM. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah CRM. CRM divisi dari CRM. CRM kepanjangannya adalah Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam arti umumnya, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahap yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya tujuan dari CRM. Dengan menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, OpenOffice pun bisa dibuat CRM sederhana. Data pelanggan secara rajin dan teliti dicatat, sehingga setiap mereka menggunakan jasa atau produk kita bisa melayani sesuai riwayat data transaksi. Tidak perlu mereka ditanyai satu persatu secara detail. Bahkan cukup dengan menyebutkan customer ID, kita bisa tahu semua informasi detail mereka. Adalah peristiwa yang merupakan perusahaan jasa yang memiliki tujuan dalam penggunaan Customer Relationship atau CRM. Antara lain, yang pertama, meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dan pelanggan untuk melakukan penjualan, upselling, dan cross-selling. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang memuaskan menggunakan informasi yang terintegrasi dengan menggunakan informasi pelanggan yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menampilkan konsistensi prosedur dan proses saluran jawab. Dengan meningkatkan saluran hubungan pelanggan, banyak pekerja pula yang tercakup dalam transaksi penjualan. Tanpa ukuran atau komplikasi, perusahaan harus memperbaiki proses konsistensi prosedural dalam pengelolaan akuntan dan penjualan. C. Yang C-nya lagi, manfaat tentang CRM. Manfaatnya tuh banyak. Yang pertama tuh, CRM memungkinkan semua bisnis untuk mengidentifikasi dan membuat target bagi pelanggan yang terbaik. Mereka yang paling menguntungkan bisnis, sehingga mereka dapat dipertahankan sebagai pelanggan abadi CRM tersebut. Terus balik kita yang ke SCM-nya lagi. SCM itu adalah Supply Chain Management, itu disingkat dengan SCM. Adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aluran kuantiti bahan. SCM dapat diidentifikasi sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang melalui dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi bahan pada konsumen. Contoh seperti minyak. Lalu tujuan dari SCM.
Tujuan dari SCM adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap pencipta stok yang berlebihan atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaannya. Sasaran dalam SCM adalah memaksimalkan keseluruhan nilai value atau supply chain yang diciptakan. Pertama itu penyerahan, yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan segala hasil dari supply, yang keempat mengurangi waktu, kelima memusatkan kegiatan perencanaan dalam distribusi. Lalu sampai yang ke manfaat tentang SCM. Menciptakan SCM seketika adalah hal yang menakutkan, berkelanjutan serta seringkali menjadi kegagalan karena beberapa alasan. Alasan utama bahwa perencanaan seleksi dalam implikasi sosial SCM menjadi lebih kompleks saat kecepatan teknologi mengubah penempatan dan sejumlah mitra perusahaan yang bertambah. Perusahaan mengetahui bahwa sistem SCM dapat memberikan kunci manfaat bisnis seperti pengolahan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat. Adapun nilai bisnis dan sasaran nilai pelanggan serta tujuan manajemen rantai pasokan. Pertama itu penyebab masalah dalam manajemen rantai adalah kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan yang tepat. Alat dan pertunjukan adalah sumber utama dari kegagalan SCM. Perkiraan permintaan yang tidak akurat dan tertulis opini menyebabkan produksi utama, persediaan, dan masalah bisnis lainnya tidak peduli seberapa efisien seluruh proses manajemen rantai pasokan telah dibangun. Lalu kita sambung yang terakhir, perbedaan CRM dan SCM. SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi, sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. Yang kedua, ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesuai produk dilempar sudah di pasar. Yang ketiga, SCM menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier, sementara CRM implementasi SCM pada perusahaan manufaktur, supply chain management, contohnya di PT IKEA. Baiklah, mungkin hanya sebegitu dari saya pengertian SCM dan RCM. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.